Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap semangat ya. Jangan lupa untuk disiapkan alat tulisnya dan catat hal-hal yang penting. Sekarang kita belajar masih yang bab 2 ya, yaitu bangga menghargai peninggalan dan tokoh sejarah nasional. Nah, kita sekarang masuk ke pembelajaran keempat. Nah, dalam pembelajaran ini diharapkan kalian dapat menghargai tokoh sejarah nasional dan kalian dapat mengenal tokoh sejarah nasional ya. Tahukah kamu, menjaga dan memelihara peninggalan sejarah itu sangat penting. Karena apabila peninggalan tersebut rusak, hilang atau musnah, maka generasi berikutnya tidak akan bisa melihat lagi dan tidak tahu riwayat sejarah bangsa kita. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa menghargai peninggalan sejarah di sekitar kita atau di tanah air? Nah, yang pertama, sebagai warga negara dan bersama dengan pemerintah, kita harus bertanggung jawab untuk menjaga dan merawat peninggalan sejarah. Lalu juga yang kedua, kita jangan lupa untuk mengunjungi tempat-tempat peninggalan sejarah yang ada di sekitar kita. Lalu yang ketiga, kita ketika berkunjung harus menghormati aturan yang ada di museum-museum agar benda-benda tersebut tidak rusak dan tetap terjaga. Lalu yang terakhir, benda-benda peninggalan sejarah itu juga merupakan kekayaan negara. Jadi jangan sampai kita menjual peninggalan sejarah tersebut ya. Kan banyak tuh yang rela menjual peninggalan sejarah ke tangan orang lain, padahal itu sebenarnya tidak boleh ya. Jadi kita harus menjaganya. Nah, cara menjaga dan merawat peninggalan sejarah itu yang pertama yaitu dengan mendirikan museum sebagai tempat menyimpan benda-benda peninggalan sejarah. Kan banyak kamu bisa temui nanti kalau misalnya kita ke museum, itu banyak sekali benda-benda peninggalan sejarah-sejarah di Indonesia. Jadi kamu bisa tahu nanti sejarah-sejarah kita di masa lalu. Lalu yang kedua, menjaga dan merawat daerah-daerah cagar budaya. Karena daerah cagar budaya itu banyak terdapat benda-benda peninggalan sejarah. Jadi kita harus bersama-sama untuk selalu merawat daerah-daerah cagar budaya ya. Lalu yang ketiga, kita juga harus turut menjaga benda-benda peninggalan sejarah supaya tidak rusak dan tidak bertanggung jawab. Supaya tidak jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab ya. Jadi kita sebagai warga negara itu harus menjaga peninggalan sejarah tersebut supaya tidak jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, di situ ada gambar Presiden pertama Republik Indonesia yaitu Insinyur Soekarno. Nah, kalian tahu kan Insinyur Soekarno itu adalah presiden pertama di Indonesia. Nah, beliau lahir di Surabaya pada tanggal 6 Juni tahun 1901. Nah, beliau lebih akrab dipanggil oleh Bung Karno. Dan beliau juga merupakan tokoh yang dikagumi di Indonesia dan disegani oleh pemimpin negara-negara di dunia pada waktu itu. Nah, pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno bersama dengan wakilnya Muhammad Hatta memproklamasikan Indonesia bebas dari penjajahan Jepang. Nah, maka dari itu beliau disebutlah sebagai Bapak Proklamasi atau Bapak Proklamator. Lalu di gambar sebelahnya yaitu adalah Jenderal Sudirman. Nah, beliau itu adalah tokoh pahlawan nasional yaitu Jenderal TNI pertama di Indonesia. Nah, beliau dikenal sebagai perwira tinggi pada masa Revolusi Nasional Indonesia. Beliau lahir di Purbalingga pada tahun
pada tanggal 24 Januari tahun 1916. Nah, pernahkah kalian melihat nama jalan, bandara, atau gedung yang diberi nama seseorang? Tahukah kamu kenapa nama orang tersebut digunakan untuk nama jalan, bandara, atau gedung? Nah, mereka itu adalah orang-orang yang berjasa bagi bangsa Indonesia yang disebut sebagai tokoh nasional. Maka dari itu nama-nama mereka diabadikan sebagai nama jalan, nama gedung, atau bahkan nama bandara seperti nama bandara di Tangerang, Soekarno-Hatta. Lalu ada juga nama Jenderal Sudirman yang dijadikan sebagai nama di jalan utama di Jakarta. Nah, mengapa sih kita harus menghargai para tokoh atau para pahlawan tersebut? Yang tadi udah Miss bilang ya, jadi tokoh-tokoh tersebut adalah orang yang sangat berjasa dan rela berkorban untuk Indonesia, sehingga kita bisa merdeka seperti sekarang. Karena kalau misalnya tidak ada perjuangan dari pahlawan tersebut, kita tidak bisa merdeka seperti sekarang. Bahkan mungkin kita bisa masih tetap saja dijajah. Nah, tokoh nasional itu bisa kita jumpai di masa sekarang. Misalnya seperti guru, terus ilmuwan, dan pejabat-pejabat pemerintah yang memiliki jiwa pengorbanan di sekitar kita yang patut kita hargai. Nah, di sini ada beberapa hal yang kenapa kita harus menghormati jasa para pahlawan. Yang pertama, mereka rela berkorban demi memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia sehingga kita bisa menikmati kemerdekaan saat ini. Yang tadi Miss bilang ya, kalau tidak ada mereka kita mungkin tidak bisa merasakan kemerdekaan. Lalu yang kedua, di masa penjajahan, rakyat kita tidak bisa menikmati hasil bumi dan kekayaan alam lainnya, bahkan menjadi budak dan membayar upeti kepada para penjajah. Nah, dulu kita tidak bisa menikmati hasil bumi, jadi semua kekayaan kita diambil semua oleh para penjajah. Nah, karena kegigihan para pahlawan, rakyat kita bisa merdeka dan bisa menikmati hasil kekayaannya sampai sekarang. Dan kita bisa hidup damai dan tentram. Lalu yang ketiga, para tokoh nasional tersebut juga memiliki jasa-jasanya yang begitu besar. Jadi kita wajib untuk meneladani dan menghargai perjuangan mereka, yaitu dengan menghargai jasa-jasanya ya. Jangan sampai kita melupakan jasa-jasa para pahlawan. Nah, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga setelah pembelajaran ini kita dapat lebih menghargai jasa-jasa para pahlawan atau tokoh nasional ya. Nah, jangan lupa nanti kerjakan latihan halaman 27 sampai halaman 30 di buku Budi Pekertinya ya. Kurang lebihnya mohon maaf, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, mencuci tangan, dan semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.